Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi penonton setia Mahada Official. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Oke, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kali ini kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi di dalam acara Mahda Official, mulia dengan ilmu syar'i. Oke, para penonton Mahda Official yang berbahagia, pada pekan kemarin kita telah menyaksikan bersama ya terkait dengan podcast yang dilaksanakan atau dilaksanakan oleh Mahda Official ya. Pada pekan kemarin kita mengundang dari Fakultas Farmasi. Ya, kita langsung saja sambut pemateri kita pada siang hari ini yaitu Saudara Dafa Azmi Musyafa. Halo. Oke, Ya, Mas Dafa. ya, Assalamualaikum gimana? warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih Mas Dafa kabarnya? Alhamdulillah baik sekali nih. Baik nih? Ya, Mas Fibian Alhamdulillah. gimana nih, Mas? Kalau saya alhamdulillah masih bisa bernafas ya, Oke. masih bisa menghirup, masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saya. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kalau dilihat dari muka-mukanya nih, muka-muka Mas Dafa ceria banget nih. Ceria apa tertekan nih? Ceria-ceria. Ceria ya, Ya. mudah-mudahan selalu Setengah ceria. tertekan. Sangat tertekan. Oke, Oke, Mas oke. Dafa. Sekarang Mas Dafa kesibukannya apa nih, Mas Dafa? Oke, dibilang kesibukan ya. Kesibukan dari saya pribadi itu yang pertama tentunya kuliah ya. Ya, Kuliah. Ya. kuliah. Yang kedua itu dikarenakan mahasiswa akhir itu Hmm? jadi mengerjakan proposal skripsi lah gitu, Skripsi. laporan ya. Oke. Terus mengabdi di Irmada, Ikatan Gimana? Remaja Masjid Masya Ahmad Allah. Dahlan ya. Oke. Dan ini kan sebagai ladang dakwah kita gitu. Jadi terus yang terakhir itu sedikit-sedikit bekerja lah gitu. Bekerja. Bekerja ya. Oke, untuk uang pemasukan ya, Iya. uang jajan. Oke, Mas Dafa. Tapi kita belum perkenalan dulu nih, Mas Dafa. Oke, oke. Tadi saya hanya menyebutkan nama. Mungkin bisa dikenalkan dulu nih, Oke. apa namanya CV dari Mas Dafa seperti itu. Oke, saya Dafa Musyafa, saya Ya. dari Bumiayu, oke, Oke. Fakultas Farmasi ya. Dan gimana Mas? Udah tahu? Udah. Ya. Dari Ya. Bumi Ayu, Fakultas Farmasi. Hmm. Oh, oke, teman-teman sekalian, Mahda Official yang berbahagia, pada kali ini kita mendatangkan kembali pembicara dari farmasi juga, yaitu Mas Dafa Azmi Mustafa ya Mas Iya, Dafa. betul. Oke Mas Dafa, tadi saya tanya terlebih dahulu ya sebelum CV. Oke. Tadi Mas Dafa menerangkan ketika saya bertanya kesibukan Mas Dafa apa sih? Tadi kalau dihitung dengan jari ya, itu lebih dari 3 ya, itu tuh udah banyak sekali ya kata Ya, begitulah. kesibukan-kesibukan Mas Dafa. Ternyata selain di perkuliahan Mas Dafa juga aktif di organisasi dan aktif di luar ya, Iya, bekerja ya tadi kalau betul. nggak salah. Betul ya bekerja. Gini Mas Dafa, kalau saya lihat-lihat ya, kemarin pemateri kemarin tuh dari Fakultas Farmasi juga kebetulan Mas Oke. Dafa, dari mahasiswa berprestasi juga. Katanya farmasi itu disibukkan dengan praktikum, praktikum, dan praktikum. Iya, betul. Setelah tadi Mas Dafa bukan menjelaskan ya, Ya. menyebutkan kesibukan Mas Dafa dan Mas Dafa sendiri dari Fakultas Farmasi, kira-kira dengan sebanyak itu Mas Dafa kewalahan gak sih? Oke, untuk betul sekali kalau Fakultas Farmasi itu ya banyak sekali, bukan banyak sekali sih, adalah tugas gitu kan, Iya. tugas terus praktikum. Nah, praktikum itu untuk semester akhir ini ada tiga praktikum dan itu menurutku nggak terlalu banyak sih ya, Semester dan banyak. bisa diakali untuk ya kita pintar-pintar mengolah waktu lah dengan sebaik mungkin. Jadi prinsip saya itu gimana
caranya di hari ini itu ada kegiatan lah, nggak nganggur atau apa gitu. Gitu. Oh gitu. Jadi bisa lah ada waktu Oke, buat yang kayaknya lainnya. unik nih untuk dibahas. Ya, Tadi dari Mas Dafa, bagaimana kita cara mengatur waktu ya. oke. Mungkin cara Mas Dafa dengan kesibukan yang banyak itu mengatur waktunya gimana nih Mas Dafa? Oke, jadi di setiap malamnya atau paginya itu saya itu dibiasakan dengan to-do list, Mas. Jadi Iya. mengelis harian dari non akademik dan akademik gitu. Jadi non akademiknya itu ditulis apa saja, ya, terus akademiknya apa saja gitu, tugas-tugasnya atau laporannya dan lain-lain. Nah, habis itu mana yang lebih diprioritaskan itu yang dikerjakan duluan gitu. Oke. Jadi kayak gitu, Mas. Ya. Jadi ada sesuatu yang diprioritaskan ya. Iya, begitu. Jadi unik ya teman-teman sekalian, Iya. kalau kita lihat dari Mas Dafa berarti segala kegiatan apapun itu ya Mas Dafa, Ya, semuanya harus kita tulis ya. iya betul. Jadi kita tuh harus punya plan setidaknya, planning untuk besok apa, apalagi dengan kesibukan yang banyak ya. Iya. Tentu saja kalau kita tidak bisa membagi waktu, Mm-mm. semuanya akan hancur mungkinnya Mas Dafa ya. Betul, betul. Oke, oke Mas Dafa. Tapi perlu saya bahas lagi nih Mas Dafa. Kayaknya Oke, oke. ada sisi yang unik nih. Iya. Bahwasanya dari Mas Dafa kan tadi selain disibukkan di dalam perkuliahan ya, akademik ada juga non akademik. Ya, Ya, itu di Irmada ya. Irmada, betul. Oke, di Irmada. Apa sih Irmada itu Mas Dafa? Oke. Irmadah itu Ikatan Remaja Masjid Ahmad Dahlan. Iya. Nah, itu saya itu di bagian Medikom, media komunikasi ya. Iya. Nah, itu ya bagian ngedit-ngedit lah gitu ya. Ya, jadi Edit-edit. yang ngurusin IG, Instagram dan media sosial lainnya itu dari Medikom gitu. Dan Oke. saya sebagai kepala bidangnya gitu. Oke. Itu, Mas. Oke, dari sebagai kepala bidang di Iya. Irmada. Kira-kira Mas Dafa nyaman gak sih di Irmada tersebut? Oke. Dibilang nyaman, alhamdulillah nyaman sekali karena ya dibilang nyaman, nyaman sekali sih. Karena apa ya? Kita di samping nyaman juga kita ada kewajiban kita untuk berdakwah gitu. Jadi harus apa ya? Ya nyaman, iya, dan teman-temannya juga ya sefrekuensi gitu lah. Sefrekuensi. Dan luar biasa sekali teman-teman di Irmadah itu banyak yang luar biasa gitu lah. Lingkungannya gimana kira-kira? Lingkungan. Baik nggak kalau di lingkungan? Biasanya di perkuliahan tuh ya bebas banget lah ya. Kita kalau di perkuliahanku ngatur, nggak ada yang ngatur gitu ya. Ya. Semua tergantung kepada diri pribadi gitu ya. Oke. Nah, kalau lingkungan menurut Mas Dafa, lingkungan di luar sama di lingkungan di Irmada itu gimana Mas Dafa? Enak nggak? Apa nyaman atau seperti apa gitu? Oke, untuk lingkungan sendiri ya, lingkungan di luar itu kan gimana ya? Gimana? Jadi lingkungan di luar organisasi Iya. Irmada maksudnya, ya itu menurutku sih telah bebas sekali ya. Kayak misalnya antara Ikhwan dan Akhwat itu bercampur dan lain-lain. Nah di Irmada itu sendiri kita Batasan ya? ya, ada batasan gitu. Dan itu ketika kita di Irmada itu bisa apa ya? Diri pribadi ini bisa apa ya? Terjaga atau apa? Terjaga ya benar. Oke. Oke Mas Dafa tadi. Oke teman-teman Mada Official tadi kita. Ini Iya. masih pembukaan ya. Iya, siap. Pembukaan terkait dengan kita masih belum ke tema kita pada siang hari ini ya teman-teman sekalian. Tadi sedikit pembukaan bahwasanya Iya. Mas Dafa ya selain disibukkan di perkuliahan, Mas Dafa juga ikut di organisasi ya, yaitu Irmadah, Ikatan Remaja Masjid Ahmad Dahlan. Begitu ya Mas Dafa? Iya betul. Oke Mas Dafa, kita menuju ke tema aja langsung ya, oke teman-teman langsung sekalian saja. ya. Teman-teman Mada Official ya yang berbahagia. Kita langsung ke tema ya. Oke. Tujuan kita mendatangkan tamu kita yang sangat luar biasa ya, yaitu Mas Dafa Azmi Mustafa. Kita akan mengkulik ya, mengkulik yang dimana kebiasaan Mas Dafa di luar, Oke. yaitu sebagai apa ya, entrepreneur atau wirausahawan, wirausahawan ya, bisa bicara seperti itu ya. Karena tadi menyebutkan bahwasannya Mas Dafa tuh
aktif di perkuliahan, disibukkan dengan praktikum, terus aktif di Irmada, terus menyebutkan juga bahwasanya beliau bekerja. Nah, itu Ya. perlu kita kulik bahas bareng-bareng ya. Oke, Karena oke. itu di zaman sekarang kayaknya apa ya? Jumlah pelamar yang mau Mm-mm. bekerja sama yang lapangan kerja itu lebih banyak pelamar yang untuk melamar Ya, kerja. ya, Nah, ini kita perlu kulik bahas apa namanya? Bahas bareng-bareng, kulik bareng-bareng terhadap entrepreneur terhadap oke, wirausahawan ya ya, Mas Dafa. Eh, mungkin yang saya tanyakan gini Mas Dafa, apa sih yang sekarang Mas Dafa geluti? Tadi kan selain perkuliahan ada ya. bekerja. Nah, Bekerja apa itu Mas Dafa? oke, untuk bekerja sendiri ya, dari yang pertama itu konveksian ya, ya. Yang kedua Konveksian. itu fotografer, ya. Jadi Yes. saya fotografer dan juga youtuber, ya, youtuber ya kecil-kecilan gitulah ya, Kecil-kecilan. ya. Dan untuk konveksian itu sendiri itu kami perusahaan kami itu Ya. sebelumnya kan gini Mas, jadi sebelumnya itu sebelum ada saya yang turun gitu ya. Oh Ya, iya. itu konveksiannya itu hanya sekedar konveksi biasa gitu kan. Ya, Oh iya. jadi foto ada foto ya, foto sekadarnya gitu, Ala sekedarnya, kadarnya ala ya. kadarnya Iya. gitu. Dan nggak ada untuk alat untuk promosi dan lain Mm. sebagainya gitu. Dan jadi kurang apa ya, terpandang di konveksinya gitu, Oh, intinya berarti gitu Mas. masih kecil ya Iya. dulunya. Dan untuk setelah saya pribadi apa ya, membantu lah, intinya Ya. membantu. Itu kan usaha orang tua saya sendiri ya. Oh, sebentar. Ya, membantu dan memodifikasi, intinya ya, Ya. memodifikasi itu. Jadi saya itu eh, membeli kamera dan lain sebagainya, dan ada ruang khusus Mas di situ, Oh, khusus bagus. untuk fotografi. Oke. Ada ruang apa ya? Apa namanya? Studio. Studio Oh, ya, betul, studio. studio Ya, foto. studio Nah, foto itu bener. khusus untuk produk gitu. Oh, untuk Mm-mm. produk. Jadi di samping eh, apa konveksi itu Membuat barang-barang membuat yang lain-lain, kita fotografi. juga fotografi Iya, juga. betul. Oke, Mas Dafa. Mungkin yang saya tanyakan itu kan udah dari bawah dulu ya. Mm-mm. Dari awalnya usaha yang tidak terpandang mungkin Oke. ya, sampai sekarang besar seperti itu. Mungkin niatan Mas Dafa itu seperti apa gitu loh. Kan di situ di sisi lain juga Mas Dafa masih kewajiban orang tua ya, Ya. kewajiban orang tua untuk apa ya, menguliahkan anaknya. Mm. Tapi di sisi lain Mas Dafa selaku anak ada kemauan untuk menaikkan apa namanya istilahnya Kualitas. usaha itu Ya, dari betul. kecil. Itu Ya, niatannya apa Mas Dafa kira-kira? ya. Niatan sama motivasinya lah. Oke, oke, siap, siap. Untuk niatan diri saya pribadi ya, Mm-mm. dikarenakan orang tua ya, orang tua itu kan udah membanting tulang gitu kan, Iya. banting tulang dan untuk mengkuliahkan anaknya. Nah, Mm-mm. setidaknya dari anaknya itu ada feedback loh buat orang tuanya Betul, gitu. ya. Jadi eh, alasan saya pribadi untuk menolong lah, apa ya, membantu usaha orang tuanya untuk Mm. bisa berkembang. Misalnya nih, untuk saya pribadi kan ada kuliah ya Iya. dari hari Senin sampai Jumat. Iya. Nah, Jumat, Sabtu sama Ahad itu kan Mm. libur ya. Iya. Nah, itu biasanya saya itu pulang. Ya, Mm-mm. pulang itu untuk ya membantu orang tua, seperti ada foto-foto gitu, memfoto-foto Barang hasil ya, hasil. hasil Oh. produksi ya, foto-foto begitu. Terus saya belajar dari orang tua itu buat kesempatan untuk belajar, seperti belajar menjahit, terus belajar Hmm. motong kain, terus belajar apa sih, kayak Ngobras. bukan. So tahu saya. Kayak mendandani, siapa ya, Udah mendandani. jadi menghias. Jadi mekanik gitu, Oh, mekanik ya, mekanik. mekanik mesin. Nah, itu Hmm. alhamdulillah saya kalau pulang itu pasti belajar seperti itu Mas. Oh, Jadi nggak ada sia-sianya gitu. Jadi ya punya skill lah untuk hmm. bisa membantu orang tua begitulah ya. Itu mekaniknya belajar sendiri atau gimana Mas Dawa? Ya.
Untuk mekanik ya belajar sendiri. Oh iya. Ini YouTube, Ya dari YouTube. YouTube juga, terus ada orang tua juga Oh, orang ya tua juga. ngasih tahu gitu. Oke. Dan ya gimana sih? Berarti termasuknya mandiri ya di situ ya, Iya, Mas Dafa, apa namanya, dengan kesibukannya perkuliahan masih bisa menyempatkan waktu untuk membantu orang tua untuk menyukseskan usahanya tersebut. iya, Jadi apa sih yang bisa memotivasi Mas Dafa apa ya untuk walaupun capek perkuliahan tapi Sabtu Minggu tetap pulang ke rumah gitu loh. iya, Apa gitu betul. motivasinya? Nah itu menolong sih mas, apa ya, membantu orang tua sih mas itu. Lebih ke Jadi orang tua ya. ya Gimana? motivasi terbesar saya kan orang tua udah mendidik anaknya, dan Hmm, ya gimana caranya saya itu bisa membantu orang tua ya dengan begitu mas. Jadi cara saya strategi untuk bantu orang tuanya ya mas. Jadi saya itu bukan bekerja sendiri mas, jadi mm-mm. ada tim gitu Oh, ya, tim. tim. Jadi dari teman-teman saya ada sekitar 5 anak lah ya, Iya. 5 anak atau 4 lah. Itu ada kita dibagi-bagi. Jadi di UMP ada beberapa anak, dan Mm-mm. di Amikom juga Iya. ada, dan di Unsud itu juga Mm. ada. Jadi kita sebagai tim order. Ya, Tim jadi order. ya tim order itu yang mencari yang mau menjahit di perusahaan kami itu siapa Hmm. gitu. Ya, jadi ada tim ordernya gitu. Paham Mas? Nggak paham, saya nggak paham. Oke, jadi tim saya itu kan ada, Iya. itu kan tim saya pribadi ya. Iya. Nah, itu yang mencari eh, Pelanggan. pelanggan, betul. Ah. Yang mencari pelanggan yang mau menjahit di Mm-mm. perusahaan Konveksi, iya, kami iya. itu ya ada tim tersebut. Nah, Oh. kalau ada misalnya nih kemarin itu ada dari Amikom ya. Hmm. Amikom itu teman saya ada yang masuk. Itu ada pesanan sekitar 130 pieces. Nah, itu langsung langsung menghubungi ke saya gitu. Nah, dari Oh, saya iya. langsung menghubungi ke orang tua, Oke. atau ya jadi langsung diproduksi cepet gitu. Cepet ya. Dari unsur juga ada begitu. Oh, berarti udah Jadi tim ordernya banyak ya. ada banyak. Jadi Kampus-kampus di Purwokerto kayaknya ada ada. semua. Jadi nggak bekerja sendiri gitu mas. Hmm. Oke, Mas Dafa, tadi kita udah ngobrol banyak ya. Saya udah menanyakan banyak. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, Mas Dafa. Oke. Kira-kira strategi apa sih yang dilakukan Mas Dafa dalam membangun bisnis ketika kuliah ini, Mas Dafa? Oke. Jadi strategi yang saya lakukan ya mas. Hmm? Jadi kami itu saya pribadi itu mengumpulkan orang-orang yang mau bergabung dengan kami gitu. Jadi mau ya ada uang tambahan lah intinya lah gitu. Misalnya di Amikom ada, terus di Unsud juga ada, terus di UMP ada, apalagi ya di UMP ada gitu. Dan kami itu kami berkumpul dan intinya berdiskusi tentang itu, dan nantinya intinya kalau ada Ya. orderan itu langsung ke saya pribadi, dan langsung dari saya ke perusahaan gitu. Jadi langsung lah, gerak cepat lah intinya. Dan itu dilakukan di masa kuliah atau random lah intinya. Mau Ahad, mau Sabtu, Iya. atau ya gitu mas. Berarti garis bawahnya aja lah, garis bawah strateginya apa? Oke, strateginya kami itu saya pribadi itu menge-share produk-produk dari perusahaan, menge-share yang telah saya foto gitu, Iya. foto produknya, dan harga-harganya juga udah tertera gitu kan. Ya, jadi di-share ke teman-teman saya gitu. Nah, nanti dari teman-teman saya itu yang nge-share ke univ-univ gitu. Oke, Gitu, Mas. berarti Jadi kalau setiap per pekan itu kan saya itu pergi ya, ke pulang, iya. pulang itu. Nah itu saya itu membuat video pendek lah intinya, video pendek tentang perusahaan yang lagi diproduksi Iya. gitu.
misalnya di bagian cutting, terus jahitan, terus sablonan atau di bagian bordir gitu. Saya video dan nanti hasil editingnya saya kirimkan ke teman-teman saya gitu. Dan dari teman-teman saya kirimkan juga ke Yang lainnya. seluruhnya gitu. Jadi Oke. alhamdulillah ada masukan gitu. Masukkan income ya. Income. Untuk nama-nama jajan ya. Oke. Oke, Mas Dafa, itu strateginya ya, Iya. strategi dari Mas Dafa. Kira-kira kan kalau kita buka usaha ya, kalau kita menjadi entrepreneur, biasanya yang dibahas bukan hanya kesenangan saja ya. Betul. Misalnya ada yang berbicara dengan sebulan segini Iya. enak hidup jadi entrepreneur tuh. Kira-kira Iya. ada nggak sih kegagalan, susah, duka yang Oke. pernah Mas Dafa alami, Mas? Oke, kegagalan ya. Bicara tentang kegagalan itu pasti semua orang itu pasti pernah mengalami ya Mas ya. Iya. Pasti nggak mungkin orang yang sukses atau orang yang perusahaan tinggi loh, Iya. nggak mungkin nggak ada kegagalan. Pasti ada ya pasti. Oke, di cerita awalnya ini Mas ya. Ya gimana ceritanya? Jadi gini Mas, perusahaan kami itu kan sebenarnya garment Mas. Garment. Garment. Ya, garment. Iya. Terus berubah menjadi konveksi gitu kan. Lupa. Iya, garment ya. Garment itu belum lama Mas. Jadi masih baru. Jadi sekitar bulan Februari 2020 itu garment berdiri. Perusahaan kami berdiri dan itu belum corona kan. Nah, awal masuk corona itu Awal sebelum corona berarti ya? iya, 2 bulan sebelum corona. Corona itu saya ingat sekitar bulan April 2020 udah mulai. Jadi singkat ceritanya Mas, di Garmin itu kan sekitar ada 100 mohon maaf ada 100 karyawan ya. Bukannya gimana ya Mas? Itu ada 100 karyawan dan ada 100 mesin jahit lah intinya gitu. Sekitar begitu. Dan berjalan sekitar 2 bulan. Pas awal corona. Nah, itu kan pasti dari perusahaan itu kan pasti mencari orderan ya di mana di Jakarta, sekitar Jakarta. Nah, dari keluarga kami itu ikut ke Jakarta, orang tua, terus kakak saya ikut ke Jakarta dan saya lagi posisi kuliah Mas, kuliah. Nah, ke Jakarta terus pulang itu kan belum itu ya, belum terdeteksi lah coronanya itu. Coronanya Kan terdeteksi. sekitar 3 hari pas perpulangan itu orang tua saya dan teman-teman yang ada di perjalanan itu mengalami gejala corona gitu. Ya panas tinggi dan lain sebagainya lah. Yeah. Nah, yang parahnya itu yang terjadi itu pada bapak saya, ya itu parah banget dan saya kan pas corona itu kan udah mulai daring ya, ya jadi saya pulang. Terus itu saya nggak tahu itu udah itu gejala corona atau enggak gitu, saya nggak tahu kan. Saya dengan mobil ngantar ke bapak ke rumah sakit. Habis itu bapak saya positif corona katanya gitu. Terus habis positif corona otomatis keluarga juga kena. Iya, imbasnya ya. Keluarga juga disuruh ngecek semuanya. Iya. Tuh akhirnya positif semua. Positif semuanya dan saya pribadi juga terkena gitu. Tapi saya pribadi itu OTG, orang tanpa gejala gitu. Nah, di rumah sakit bapak saya diisolasi selama 2 bulan. Dan selain bapak saya diisolasi mandiri di rumah. Iya, selama 2 bulan juga. Nah, selama 2 bulan juga itu waktu yang lama ya Mas ya. Jadi nggak ada pemasukan atau apa gitu kan. Nah, itu di swab lah sekitar 3 kali. Itu hasilnya positif terus selama 2 bulan. Ya, dan itu ya membuat
ekonomi turun drastis ya. Menurutku bukan hanya perusahaan saya saja sih, Iya, pasti yang lain. semuanya juga ya, Nek, ya, Iya. pasti berdampak gitu. Nah, untuk selama 2 bulan itu perusahaan ditutup gitu kan. Oh, alah. Iya, Padahal tutup. itu baru buka ya, baru Iya, berapa baru bulanan buka ya? 2 bulan langsung ditutup aja gitu kan. Aduh. Terus selama ditutup dan sampai sekarang ini, nah itu namanya jadi konveksi. Hmm, Jadi awalnya 100 karyawan iya. berubah menjadi sekitar 20 karyawan. Kan. Ya, insya Allah kami terus evaluasi. Ya, kegagalan itu kan bukan berarti gagal ya Mas ya. Iya. Berarti ada evaluasi tersendiri untuk menjadi eh, apa ya, untuk meluncur ke depan lah intinya, biar evaluasi kegagalan itu bukan berarti gagal, akan tetapi kegagalan itu adalah awal dari proses belajar untuk lebih baik lagi gitu Mas. Iya. Iya, Berarti sangat berdampak sekali ya waktu itu pandemi ya. iya betul Dari sekali. awal mulanya apa namanya menciptakan labang kerja, Ya, setelah 2 bulan pergi ke Jakarta, ternyata dinyatakan positif ya Mas Dafa, akhirnya ditutup Garmen ya waktu itu. iya, karena Garmen ditutup, karyawannya akhirnya dari 100 jadi 20 karyawan. Dari 20 karyawan terciptalah konveksi sekarang. iya, Ya. Mungkin itu rencana Allah yang iya, paling baik iya untuk kita betul. semua. Jadi apa intinya apa ya? Kegagalan adalah Kegagalan adalah proses untuk evaluasi buat iya, diri iya, untuk mencapai kebaikan kebaikan. dengan Tuh. evaluasi tersebut. Gitu. Masya Allah. Begitu teman-teman. Mungkin sekarang juga teman-teman Mahda Official yang berbahagia ya. Pandemi belum usai ya, belum usai, maka mungkin kita tetap jaga kesehatan, terutama bagi diri pribadi ya. Setidaknya kita untuk menjaga kesehatan. Seperti itu ya Mas Dafa. Oke Mas Dafa, kita tadi barusan telah menyampaikan terkait dengan kegagalan ya Mas Dafa. Kira-kira dari dulunya yang garmen Yep. itu omsetnya berapa, terus sekarang dengan konveksi dengan 20 karyawan, kira-kira pemasukan omsetnya berapa Mas Dafa? Oke, untuk berbicara omset ya. Oke, terkait kegagalan itu Mas, jadi dari saya pribadi itu ada muncul di benak untuk gimana ya, untuk bisa ya menolong lah usaha orang tua gitu kan. Ya, gitu. Jadi omsetnya, terkait omset itu terkait eh, pas garmennya ya Mas, Iya, garmennya itu garmen. adalah gitu. Nah, untuk berbicara dengan sebulan kebelakangan atau ke depan ini, sekitar yang terjadi di konveksi ya Mas, konveksi Iya. ya bukan garmennya. Itu sekitar 7 jutaan buat saya pribadi Mas, Per bulan. per bulan. Itu konveksi. Sekitar ya. Oh, sekitar 7 juta. Sekitar 7 juta untuk orderan saya. Oh, untuk Ya, orderan. orderan saya dan teman-teman saya gitu. Dan untuk orderan orang tua saya belum tahu Mas. Jadi beda ya antara usaha orang tua sama Iya. usaha sendiri. Oke. Oke, kisaran 7 juta. Masya Allah sekali ya teman-teman Mahada Official dari Mas Dafa ya, seorang mahasiswa yang kesibukannya dengan yang sangat luar biasa, praktikum dan lain-lainnya, tapi tetap bisa membantu orang tua mencari penghasilan ya. Omsetnya dalam per bulan bisa nyampe 7 juta teman-teman. Sangat luar biasa sekali Masya Allah. Oke Mas Dafa mungkin terakhir nih. Ya. Mungkin ada kesan pesan nih buat teman-teman Mahada Official nih yang di rumah. Oke, kesan pesan ya. Untuk kesan pesannya mungkin ada kutipan dari orang tua saya. Ya. Berbunyi belajarlah dengan orang-orang yang berpengalaman. Ya. Maka belajar dengan orang-orang berpengalaman tersebut itu akan membuatmu maju ke depan. Oke, Nah, Masya jadi Allah. kita itu perlu banyak pengalaman untuk bisa mempersiapkan diri lah untuk kedepannya seperti apa gitu. Jadi harus punya skill gitu kan.
dan harus punya ya skill-skill. Dan untuk masa kuliah ini ya, organisasi itu menurutku penting sekali sih Mas. Penting sekali. Penting sekali. Itu awal dari skill yang dimulai. Misalnya nih, saya pribadi kan itu dari BEM ya, BEM Farmasi sebelum masuk ke Irmadani Mas. Itu dari BEM Farmasi. Nah, itu saya itu di bagian divisi keagamaan Mas. Ya, kepala keagamaan. Keagamaan. Ya, di situ di samping divisi juga saya belajar mengedit-ngedit gitu kan. Ya, awal dari skill di situ Mas. Dengan organisasi itu Mas, itu bisa melatih public speakingnya seperti apa, dan tentunya relasi sih yang saya cari sih, banyak temannya gitu. Itu kan strategi dari bisnis juga kan, banyak relasi, itu penting sekali sih. Oke, Masya Allah. Begitu teman-teman. Dan Apa? satu lagi Mas. Satu lagi. Oke. Ada satu lagi nih teman-teman Mahada Official nih. Kita simak nih kesannya apa nih. Oke, ada kutipan dari pendiri Tokopedia, William Tarunawijaya. Itu ketika kita apa ya? Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu akan berubah bentuk jadi rencana. Ketika rencana kita pikirkan, rencana itu akan berubah bentuk jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen itu akan berubah bentuk menjadi kenyataan. Jadi satu langkah lebih dekat dengan kenyataan. Jadi ketika kita mau mimpi itu mau seperti apa nih? Kita awalnya kita mimpikan dulu deh mau seperti apa. Mimpikan dulu mau seperti apa. Habis itu kita rencanakan nih mimpi yang kita impikan itu. Nah, habis itu yang kita rencanakan tersebut kita komitmenkan, kita lakukan. Habis itu insya Allah dengan proses komitmen tersebut itu akan menjadi kenyataan insya Allah. Masya gitu Allah. Mas. Luar biasa. Masya Allah sekali. Begitu teman-teman. Mungkin seperti itu aja ya Mas Dafa Asmi ya. Terkait dengan kehidupan dari Mas Dafa, dari usaha dari awal yang sangat kecil tidak terpandang sampai terpandang. Seperti itu ya. Tadi kesan pesannya nggak bisa saya ulang itu. Sangat luar biasa sekali dari Mas Dafa itu. Oke teman-teman Mas Dafa Official, itu saja yang dapat kita bahas ya pada podcast kali ini. Terima kasih banyak Mas Dafa atas waktunya untuk berkunjung di Mahada Official ini. Oke, itu saja mungkin Mas Dafa. Terima kasih. Mari kita tutup. Pada teman-teman Mahada Official, jangan lupa yang belum subscribe, terus pantau terus channel Mahada Official. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.